Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Salam saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini saya melanjutkan pekabaran daripada firman Tuhan. Saya mengakui saya telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya mengakui dan percaya bahwa Yesus saya telah meninggal dan mati di kayu salib untuk keselamatan saya dan keselamatan saudara. Dan saya menerima keselamatan itu secara cuma-cuma dari Tuhan saya. Dan orang yang sudah menerima keselamatan dan pengorbanan Tuhan ini, ingat saudara, harus dibuktikan dalam kehidupan kita. Saya adalah penurut-penurut firman Tuhan. Kembali saudara, dibuktikan melalui penurut-penurut firman Tuhan. Saya tekankan bagaimana kita selalu sebagai umat Tuhan mempraktekkan kasih ini satu dengan yang lain. Saya tidak perlu ajari sampai secara mendetail saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhan, para penatua, dan ketika saudara baca misalnya lembaran-lembaran kata-kata firman Tuhan ini, saudara menemukan cukup berbuat baik saja. Apa saja? Ya, ketika saudara kita misalnya menghina kita, tidak perlu kita balas. Itu saja kita sudah melakukan kasih. Tapi ketika saudara tidak sabar lalu kemudian coba balas ulang, di sini kita gagalnya selalu sebagai orang Kristen. Ketika saudara kita misalnya hambat atau cari cara untuk menghambat kemajuan ataupun peningkatan ataupun karir kita dalam sebuah pekerjaan. Apapun itu saudara-saudara ya, perusahaan apapun itu. Apakah kita coba mulai melaksanakan satu cara-cara, strategi-strategi yang sifatnya tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan? Ini juga bukan tindakan kasih saudara. Yang lalu saya sampaikan dan hari ini saya katakan kembali bahwa ketiga hal ini, kasih, iman, pengharapan, dan yang lebih tinggi daripadanya adalah kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Memang saudara kalau kita baca firman Tuhan di sini, dan ketika saudara buka Alkitab saudara itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 mulai sampai ayat 13. Di sana tentang apa? Kasih. Kasih yang murni. Nah, saya katakan saudara bahwa Tuhan kita ini telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka apa yang saya buat dalam kehidupan ini? Cuman dua saudara dalam membuktikan hubungan kasih ini. Satu, hubungan kepada Tuhan. Saya ulangi lagi saudara, melalui penurutan terhadap firman-Nya. Satu, hubungan terhadap sesama manusia melalui mempraktekkan firman-Nya. Yang itu sudah dibungkus di dalam ke-10 hukum saudara. Saya ulangi kembali, ke-10 hukum. Itu hubungan sama Tuhan vertikal kita, lalu hubungan antara apa? Sesama manusia ya, dengan kita pada saat ini. Siapakah sesama aku manusia? Tuhan Yesus telah pernah cerita dan saya sudah pernah katakan itu, sudah pernah ajarkan itu, sudah pernah khotbahkan itu. Bagaimana tentang kehidupan seorang Samaria yang murah hati. Nah saudara-saudara, pada hari ini bagaimana supaya kasih itu contagious, mengalir terus ya, menular dalam kehidupan hubungan sesama dalam rumah tangga kita. Rumah tangga ini ada suami, ada istri, ada anak-anak saudara-saudara. Kalau kita mau kembangkan saudara-saudara, berarti ya saya punya ibu mertua, saya punya bapak mertua, saya punya kakek, dan lain sebagainya. Itu misalnya ikatan di dalam hubungan rumah tangga. Nah saudara-saudara, pada saat kita bicara tentang kasih ini, misalnya suami istri saudara-saudara ya. Kalau misalnya ada suami istri, pada waktu mereka membina hubungan sebelum berumah tangga, tentu ada namanya masa pacaran gitu ya, courtship misalnya ya.
Jadi mereka berhubungan, bincang-bincang, pengenalan satu dengan yang lain, bagaimana sifat dan tabiatnya, bagaimana dia punya lifestyle, itu bolehlah dicek selama misalnya masa-masa apa, berteman, bersahabat. Lalu kemudian hubungan mereka ini ditingkatkan menjadi hubungan suami istri setelah dipersatukan dalam hubungan pernikahan yang kudus. Yang dilaksanakan, ya kalau misalnya saudara kita dari Muslim, dari Ustadz, kalau saudara kita yang dari Kristen, Nasrani misalnya, pendeta, nah, ini dilaksanakan saudara-saudara. Tapi semua ini kenapa bisa terjadi? Karena ada hubungan kasih sesungguhnya terjadi di dalam. Nah, seringkali pada saat ini saudara-saudara, pada waktu kita saksikan kehidupan ini di lingkungan kita, mengapa banyak saat ini saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara kita saya katakan, merasa bahwa ikatan hubungan pernikahan yang kudus itu seperti sepele, saudara-saudara, ya, sepele. Mudah sekali untuk dipisahkan. Walaupun sudah jelas ya secara firman Tuhan di sini tidak ada yang memisahkan itu kecuali apa? Kematian. Itu sudah jelas. Tidak bisa kita tawar-tawar saudara-saudara untuk itu. Nah, maka kalau saya sebagai umat Tuhan sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, bagaimana bukti keselamatan itu? Kasih yang saya buat dalam rumah tangga saya. Saya dengan istri. Istri dengan saya sebagai suami. Saya atau kami sebagai orang tua dengan anak-anak. Inilah yang disebutkan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 18 mulai saudara-saudara sampai kemudian ayat yang ke-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini dalam hubungan rumah tangga, saudara-saudara. Lingkaran rumah tangga. Mari sekarang kita cek rumah tangga kita masing-masing. Karena ketika kita belajar firman Tuhan ini, maka langsung secara aplikasi dan diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga saya, suami, istri, bapak, ibu ya, dengan orang tua dan anak. Ini ikatan dalam keluarga. Apakah dalam keluarga saya ini sudah betul-betul yang disebutkan kembali oleh Kolose pasal 3:14 itu ada ikatnya, ada talinya. Apa talinya tadi? Talinya adalah kasih. Ikatlah keluarga kita ini dengan tali kasih. Ikatlah persahabatan saudara dari keluarga di dalam gereja, sehingga satu gereja namanya, satu denominasi kah, satu organisasi kah, satu instansi kah, ikatlah itu dengan namanya tali kasih. Baru ada persatuan dan kesempurnaan terjadi di dalamnya. Saudara, coba lihat keluarga kita masing-masing hari ini. Apakah saudara sebagai suami masih mengasihi istrimu? Apakah saudari juga sebagai istri masih mengasihi suamimu? Apakah kalian sebagai orang tua tetap masih menyayangi anaknya? Apakah kalian juga sebagai anak di sini semuanya masih menyayangi dan mengasihi orang tuanya? Ini harus menjadi bukti yang jelas apa yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini, dan itu harus contagious di mana kita berada. Harus kita tularkan, harus kita praktekkan. Tentu saudara dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Kalau kita selalu berhubungan akrab dengan sana, kita akan mampu mempraktekkan walaupun saudara-saudara, walaupun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Nah, lihat lingkungan kita hari ini. Bagaimana saudara? Apakah ini semua kegenapan-kegenapan daripada nubuatan Alkitab juga sebagian? Boleh saja. Lihat bagaimana suami yang selalu mulai tidak mengasihi, kemudian menceraikan istrinya. Lihat juga mungkin istri menceraikan suaminya. Ada saja saudara ya. Lihat kemudian bagaimana suami begitu kasar kepada istrinya. Nah, ini tadi sudah disebutkan saudara ya di dalam kalimat ini. Saudara lihat apa tadi disebutkan sini. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam ayat yang ke-19 buku Kolose pasal yang ketiga. Nah, kalau saya tanya di sini saudara,
kita dalam hubungan rumah tangga ya. Kalau misalnya hadir di sini, berapa orang hadir di sini ibu-ibu, berapa orang di sini ada bapak-bapak ini. Kalau kita tanya, siapakah yang paling kasar berbicara di rumah? Umumnya pasti yang datang itu dari pihak laki-laki mungkin, saudara ya. Kasar terhadap istrinya gitu ya, mungkin secara umum. Tapi kan pasti bukan semua begitu, saudara. Saya lihat ketika banyak yang konsultasi kepada kami, saudara, permasalahan rumah tangga, ini rata-rata sisinya itu, karena dua-duanya kita dapat. Saya tanya sisi si suami, saya tanya juga sisi siapa? Istri. Umumnya itu kecenderungan tindakan kasar itu datang dari pihak suami. Jadi itu membuat depresi dan tertekan batin banyak wanita di dunia ini. Itu pasti terjadi, saudara. Nah, sekarang sebagai keluarga umat Tuhan, keluarga Kristen, apakah saudara memiliki ikatan kasih dalam rumah tangga? Dalam rumah tangga ini menjadi tantangan, saudara-saudara. Kalau itu terjadi, wah, suami dan istri akan akur. Bagaimana pada saat ini, saudara-saudara? Bagaimana pada saat ini? Coba saudara lihat di keluarga-keluarga kita, keluarga tetangga. Tapi kita mulai dengan komitmen dari rumah tangga kita masing-masing. Saya sebagai suami, saya coba terus mengasihi istri saya. Istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak. Anak mengasihi orang tua. Ini harus menjadi bagian umat-umat Tuhan yang mengaku sudah menerima keselamatan dari siapa? Dari Yesus Kristus. Jadi lihat saudara-saudara, mengapa ini saya tekankan demikian? Karena proses penciptaan itu jelas. Jangan sampai juga rumah tangga kita saat ini rapuh. Ke gereja tetap ke gereja. Istrinya ke gereja. Minggu depan suaminya ke gereja. Mau sama-sama ke gereja tidak terjadi. Karena hubungan di dalam tidak baik. Apalagi kemudian memaksakan pikiran, kepentingan sendiri. Lalu akhirnya rumah tangga itu pecah. Dalam tanda kutip misalnya, cerai saudara-saudara. Dipaksakan. Yang harusnya Tuhan larang. Dalam kehidupan kita sebagai suami istri. Maka di mana kasih itu? Hei umat-umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Kasih itu harus terus dipraktekkan dalam hubungan rumah tangga kita. Jangan coba saudara-saudara sengaja cari-cari alasan, apakah soal uang, apakah soal anak, apakah soal pekerjaan, lalu kemudian saudara ambil itu alasan menjadi untuk siap menceraikan istri, menceraikan suami, lalu kemudian menikah lagi, lalu kemudian mengambil perempuan yang lain lagi, mengambil laki-laki yang lain lagi. Bingung ini nanti Tuhan. Bagaimana ini umatku ini yang selalu mengaku Kristen, mengikut Kristus, pengikutku, tapi kemudian kelakuannya seperti orang-orang kafir, saudara-saudara. Ya, seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan. Tapi kelakuan umat-umat Tuhan harus benar-benar hubungan dalam lingkaran rumah tangga ini. Apa talinya tadi? Kasih. Jadi hari ini para suami, di mana kasihmu kepada istri? Coba perbaharui. Perbaharui komitmen, perbaharui janji kita, saudara. Saya sebagai suami, perbaharui janji saya kepada istri saya. Apa janji kita? Kalau saya mau menyayangi dia sampai seumur hidup, silahkan. Jangan berlaku kasar, jangan lagi sampai kemudian lalu apa? Tangan misalnya ya, kita misalnya sampai pukul, ini berbahaya saudara. Tidak anjuran firman Tuhan, itu bukan bukti kasih daripada firman Tuhan. Bagaimana dengan istri-istri saat ini? Apakah engkau terus masih mengasihi suamimu? Harus saudara-saudara. Apakah engkau menghormati suamimu? Jangan nanti ketika di luar sana engkau remehkan suamimu. Cerita-cerita ini misalnya sambil apa? Ya berkelakar misalnya, bercanda, lalu kemudian keceplosan. Sampai kemudian ceritakan kepada tetangga pun hal-hal yang rahasia dalam rumah tangga. Apalagi yang dimiliki oleh suami saya misalnya. No, jangan saudara. Itu bukan kasih. Tapi engkau harus hargai dan hormati suamimu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Tadi sudah jelas firman Tuhan di sini. Jangan bangkitkan amarah dalam diri anak-anak kita. Seringkali kita saudara-saudara secara orang tua pun seringkali membuat anak-anak kita kecewa, sakit hati. Nah kadang mereka sudah bisa berpikir dengan baik, lalu kemudian kita paksakan kehendak. Kadang kita memberikan saran tetapi tidak ada solusinya saudara-saudara.
Kadang kita memberikan nasihat tetapi seolah-olah itu tidak ada solusinya. Sebenarnya kita harus kasih solusi, kasih edukasi, kasih pendidikan kepada anak-anak kita yang semakin terus bertumbuh dan berkembang. Itu namanya ada ikatan kasih di dalam keluarga kita. Nah, oleh sebab itu hari ini sebagai keluarga umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada ya, sebagai anggota keluarga anak-anak Tuhan, gunakan tali kasih sebagai pengikat dalam rumah tangga. Rumah tangga umat Tuhan jangan sampai terus semakin banyak yang hancur. Malu kita sebagai pengikut Tuhan. Dan Tuhan juga tidak anggap kita saudara sebagai umat yang setia. Kita harus kikis ini saudara-saudara. Para hamba Tuhan, para rohaniawan, para pendeta, penatua, siapa saja. Pada waktu kita belajar firman Tuhan ini, kita semakin diingatkan saudara, perbaharui komitmen kita, miliki terus kasih itu dalam situasi apapun. Supaya hubungan dalam rumah tangga saya, ikatan di keluarga saya, suami dan istri dan anak-anak, selalu langgeng. Perhatikan firman Tuhan ini saudara. Kita berdoa untuk ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, keluarga-keluarga umat-umat Tuhan yang mengaku sekarang ini sudah mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, praktekkanlah kasih itu dalam lingkaran apa? Lingkaran keluarga saya, rumah tangga saya, anggota keluarga saya, sehingga Tuhan dimuliakan. Berkat damai sejahtera akan selalu terjadi di keluarga saudara, keluargamu, keluarga Anda, keluarga kita semuanya. Bila Tuhan datang kali yang kedua, maka keluarga, anggota keluarga saya semuanya masuklah di dalam apa? Di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian.